Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak dahulu hingga kemudian saat ini kita mengetahui bahwasanya musuh nyata kita umat manusia adalah syaitan, yang mana selalu bisa datang menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa menjadikan segala macam kebaikan terlihat buruk di pelupuk mata manusia, menjadikan segala macam keburukan menjadi indah, menjadi baik di pelupuk mata manusia. Sehingga kemudian jiwa, hawa nafsu, kemudian pikiran itu mendorong hati untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendorong hati untuk kemudian melakukan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Kemudian mendorong hati untuk terjerumus ke dalam tipu muslihat dunia yang menghancurkan diri kita sendiri. Pada puncaknya kemudian ketika manusia telah merasa tertutup hatinya, dihantui oleh dosa-dosa, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dipenuhi dengan dosa sehingga merasa bahwasanya tidak pantas untuk menjadi orang yang baik, tidak pantas kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kemudian menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak dari kemudian tujuan syaitan ketika mereka menggoda manusia. Padahal pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubata an ibadihi wa yafu anis sayiat, ya, menerima taubat dari hamba-hambanya dan menghapuskan segala macam kesalahan. Padahal pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kalian kemudian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Ya, innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang ayat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih mencintai, lebih menyukai ayat ini daripada dunia dan seisinya, karena kemudian ayat ini menjadi penenang bagi para pendosa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemudian mendengar ayat 53 dari surat Az-Zumar tadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang kemudian bertaubat dan kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira, ya, terhadap taubat hambanya, melebihi gembiranya seseorang yang mendapatkan untanya kembali setelah hilang di tanah yang lapang, di tanah yang luas. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas, tak terhingga, tak terbatas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma fika wa la ubali. Wahai bani Adam, ya, sungguh apabila kalian senantiasa berdoa dan berharap padaku, maka aku akan
ampuni dosa-dosa kalian dan apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau balagat zunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai bani Adam, apabila ya dosa-dosamu itu membumbung setinggi langit, kemudian kamu ya meminta ampun kepadaku, sungguh aku ampuni dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai bani Adam, apabila kalian menemuiku dengan sepenuh bumi dosa, lalu kalian menjumpaiku tanpa kalian menduakanku, berbuat syirik kepadaku, maka sungguh aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Begitu besar, begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwasanya jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berdoa untuk meminta hajat, terkhusus berdoa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada manusia yang kemudian tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila kemudian hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, sungguh aku dekat. Aku kemudian menjawab atau mengabulkan permintaan hamba-hambaku apabila mereka berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya apabila berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam diwan Imam Syafi'i pernah berkata tentang doa, atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah kalian mencemooh dan meremehkan doa sedangkan kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa? Sihamul laili la tukhti. Dia adalah panah malam hari yang tidak akan pernah meleset. Laha amadun walil amadin qada. Dia memiliki tujuan dan setiap tujuan memiliki tempat berberhentian. Kemudian di antara sesuatu juga yang perlu kita ketahui ya adalah bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas ya. Rahmat Allah dan kasih sayang Allah sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka, maka ampunilah mereka yang kemudian bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jauhilah mereka dari azab atau neraka jahanam. Maka sahabat Tanmiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seburuk apapun kita, ya sebanyak apapun kesalahan kita, maka jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang pendosa tapi kemudian ingin kembali dan bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.